Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rashid Aulia Razak dengan NIM 2140624440002. Saya membuat video ini bertujuan guna memenuhi tugas mata kuliah Historiografi Indonesia yang merupakan mata kuliah dari program studi pendidikan sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan dosen pembimbing adalah Ibu Dr. Roma Dwi Arya Yuliantri, MPD. Dan Bapak Septian Teguh Wijianto, MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari laporan bacaan saya, dari buku The History of Java, yang ditulis oleh Thomas Stamford Raffles. Sebelum kita memasuki materi, izinkan saya memaparkan identitas dari buku, sebagai berikut. Thomas Stamford Raffles menulis buku berjudul The History of Java, yang diterbitkan oleh penerbit Narasi. Buku ini memiliki total halaman sebanyak 942 halaman, dan berisi sejarah Jawa yang ditulis oleh Raffles. Edisi softcover dari buku ini memiliki International Standard Book Number, atau ISBN 979-168-373-5, dan merupakan cetakan kelima yang diterbitkan pada tahun 2019. Buku ini memberikan pengetahuan tentang sejarah dan kebudayaan Jawa dari perspektif penulisnya, dan telah menjadi referensi penting bagi para peneliti dan pecinta sejarah Jawa. Berikutnya, sebelum kita membahas isi buku, The History of Java, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan penulisnya. Dia adalah Sir Thomas Stamford Raffles, seorang administrator dan naturalis Inggris yang terkenal sebagai pendiri kota Singapura, pada tahun 1819, dan sebagai gubernur jenderal pertama di Hindia Belanda, pada tahun 1811 hingga 1816. Selama bertugas di Hindia Belanda, Raffles mempromosikan kepentingan Inggris di Asia Tenggara dan memperkenalkan berbagai reformasi di Hindia Belanda, termasuk dalam bidang pendidikan dan pemberantasan korupsi. Selain itu, Raffles juga memiliki minat pada bidang sejarah, alam, dan arkeologi. Dia dianggap sebagai penemu beberapa spesies baru di Indonesia. Raffles meninggal pada tahun 1826, dan dikenang sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah kolonialisme dan penjelajahan wilayah Asia Tenggara. Selain itu, bukunya, The History of Java, dianggap sebagai salah satu karya penting dalam sejarah literatur etnografi dan sejarah Indonesia. Selanjutnya, mengenai garis besar isi dari buku The History of Java. The History of Java adalah sebuah buku yang ditulis oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun 1817. Buku ini berisi sejarah Pulau Jawa, mulai dari zaman prasejarah, hingga masa kekuasaan Kerajaan Majapahit, pada abad ke-15. Berikut adalah garis besar isi dari buku tersebut. Pada pendahuluan, Raffles memberikan gambaran tentang sejarah Jawa dan pentingnya pulau ini sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara. Bagian pertama, buku ini membahas masa prasejarah di Jawa, termasuk kebudayaan megalitik, pengaruh Hindu-Buddha, serta kemunculan Kerajaan Tarumanagara. Bagian kedua, buku ini membahas perkembangan Islam di Jawa, termasuk penyebarannya oleh para pedagang dan pendakwah. Raffles juga membahas mengenai berbagai kerajaan Islam di Jawa, seperti Kesultanan Mataram dan Kesultanan Banten. Bagian ketiga, buku ini membahas kekuasaan VOC di Jawa dan upaya mereka untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Raffles juga membahas tentang kekuasaan raja-raja Jawa dan perang-perang yang terjadi antara VOC dan raja-raja Jawa. Bagian keempat, buku ini membahas tentang Kerajaan Mataram dan penaklukannya oleh VOC, serta berbagai upaya VOC untuk memperluas pengaruhnya di Jawa. Bagian kelima, buku ini membahas kejatuhan VOC dan penaklukan Inggris atas wilayah Hindia Belanda, serta masa pemerintahan Raffles sebagai gubernur jenderal di Jawa. Bagian keenam, buku ini membahas mengenai kebangkitan kembali kekuasaan Jawa di bawah kepemimpinan Raja Diponegoro dan Perang Diponegoro. Masuk pada epilog, Raffles memberikan kesimpulan mengenai sejarah Jawa dan pentingnya pulau ini dalam konteks perdagangan dan sejarah Asia Tenggara. Buku The History of Java
oleh Sir Thomas Stamford Raffles dianggap sebagai karya penting dalam sejarah penulisan tentang Jawa dan memberikan wawasan mendalam mengenai sejarah, budaya, dan kehidupan sosial ekonomi pulau tersebut. Berdasarkan informasi yang telah dijabarkan, beberapa ciri-ciri historiografi yang dapat ditemukan dalam buku The History of Java, karya Sir Thomas Stamford Raffles antara lain. Pendekatan interdisipliner, Raffles menggabungkan pengetahuan tentang sejarah, geografi, arkeologi, dan bahasa untuk menyusun buku ini. Fokus pada peradaban Jawa, Raffles memberikan penekanan yang lebih besar pada peradaban Jawa dan budaya yang berkembang di pulau itu. Narasi deskriptif, Raffles menulis buku ini dengan gaya narasi deskriptif yang hidup. Pendekatan positivistik, dalam bukunya, Raffles mencoba untuk menawarkan rekonstruksi sejarah Jawa berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. Pengakuan terhadap budaya Jawa, Raffles memberikan pengakuan yang cukup besar terhadap budaya Jawa, bahasa, dan kepercayaan masyarakat. Ia juga memberikan penekanan yang lebih besar pada peradaban Jawa dan budaya yang berkembang di pulau itu, dan mengeksplorasi topik-topik seperti agama, kesenian, sastra, dan arsitektur dalam bukunya. Namun, buku ini juga memperlihatkan ciri-ciri pandangan kolonial dan orientalis, di mana orang Eropa dianggap lebih unggul dan maju dibandingkan dengan orang Asia. Sebagai hasilnya, peradaban Jawa seringkali ditempatkan dalam posisi inferior dan tradisi serta kebudayaan lokal direndahkan. Selain itu, penekanan pada sejarah politik dan militer Jawa sangat terlihat dalam buku ini, tercermin dalam fokus Raffles pada tokoh-tokoh penting dan peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah Jawa, terutama yang berhubungan dengan konflik dan kekuasaan. Meskipun Raffles dianggap sebagai salah satu ahli sejarah Jawa terbaik pada masanya, namun beberapa sejarawan menilai bahwa karya ini tidak akurat dalam beberapa hal. Terdapat kesalahan sejarah dan penjelasan yang tidak lengkap, terutama dalam menjelaskan periode sejarah sebelum kedatangan orang Eropa di Jawa. Raffles juga menempatkan pandangan Barat sebagai pusat dalam memandang sejarah dan budaya Jawa, sehingga pandangan lokal kadang-kadang diabaikan atau direndahkan. Oleh karena itu, karya ini seringkali dianggap tidak mewakili pandangan orang Jawa dan mengabaikan sejarah dan budaya lokal. Sekian presentasi dan pemaparan dari saya mengenai buku The History of Java, karya Sir Thomas Stamford Raffles. Sebagai penutup saya ingin mengutip perkataan Raffles, sejarah memberikan pelajaran yang bermanfaat kepada manusia. Itulah sebabnya kita harus mencurahkan waktu dan tenaga untuk mempelajarinya, dan berusaha untuk menangkap pelajaran yang berharga dari masa lalu. Raffles menjelaskan bahwa pelajaran dari masa lalu dapat membantu kita dalam membangun peradaban yang lebih baik di masa depan. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat belajar dari kegagalan dan kesalahan manusia pada masa lalu, sehingga kita dapat menghindari melakukan kesalahan yang sama dan memperbaiki peradaban kita di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa belajar sejarah tidak hanya berguna untuk memahami masa lalu, tetapi juga memiliki relevansi yang kuat dengan kehidupan dan peradaban manusia saat ini dan di masa yang akan datang. Terima kasih, itu saja dari saya. Salam bahagia bagi semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.